Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Arianto dengan NIM 2401301029 dari kelas 2C, akan menjelaskan tugas case method saya dari 1 sampai 4. Oke, lanjut saja. Di sini saya memiliki studi kasus yaitu nomor 9 dan nomor 10, di mana nomor 9 ada per 1, yaitu isinya 1x tambah 5y tambah 4y sama dengan 20, pers 2 3x tambah 1y tambah 4y sama dengan 7, pers 3 ada 3x tambah 4y tambah 2y sama dengan 9, per 10 yang bagian 10-nya di sini ada per 1 1x tambah 5y tambah 1y sama dengan 8, pers 2 nya 1x tambah 5y tambah 4y sama dengan 19, dan pers 3 nya ada 3x tambah 3y tambah 5z sama dengan 5. Dan di sini ada tugas satunya yaitu matrik dan operasinya. Di sini kita ada yang bagian A ya. Yang bagian A kita ambil yang nomor 9 ini, yaitu 1 1 5 4 3 1 4 3 1 4 3 4 2 3 4 2. Nah, dan di sini ada 1, kita ambil yang per 10, yang bagian 10, yaitu 1 5 1 1 1 5 1 4 5 4, dan di sini 3 3 5. Oke. Dan di sini ada nomor satunya, yaitu kita mencari A kali A. Nah, bagaimana mencari A kali A? Yaitu dengan ini 1 kali 1, terus 3 kali 1 3 kali 1. Terus di sini bagian 5, berarti kita mencari ke arah sini. 5 kali 3 1 kali 3 4 kali 3. Terus bagian ini 4, kita 4 kali 3 4 kali 3 2 kali 3. Dan di sini kita cari juga terus bagian ini, bagian 5-nya. Maka kita pertama-tama 5 kali 1, terus 5 kali 1 5 kali 1 3 kali 5 3 kali 5. Terus bagian ini 5 kali 1 1 kali 1, terus 4 kali 1. Dan di sini 4 kali 4 4 kali 4 2 kali 4. Dan kita akan mencari bagian ini lagi, yang terakhir 442, yaitu dengan menjumlahkan 4 kali 1, terus 4 kali 3, terus 4 kali 1 4 1 kali 4, ya ini 1 dengan 4, terus 3 dengan 4, terus ini 3 dengan 4 lagi. Dan di sini kita mencari ini 3 dengan 5 dengan 4, 1 dengan 4 4 dengan 4. Ya kan, habis ini kita ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini. Maka hasil penjumlahannya 1 kali 1 5 kali ini, 1 kali 1 5 kali 3 4 kali 3, terus ditambah 1 kali 5 5 kali 1 4 kali 4, tambah 1 kali 4 5 kali 4 4 kali 2. Maka hasil bagian atasnya ini di sini
ini tambah ini tambah ini, berarti 1 kali 1 tambah 5 kali 4 terus habis setelah kita jumlahkan semua ini, maka hasilnya menjadi ini 28, 26, 32, 18, 32, 24, 21, 27, 32. Maka kita sudah mendapatkan bagian A-nya ini, A kali A. Terus kita akan mencari bagian 2 ini, B kali AT. Ini A ini akan kita balik, jadi yang baris atau row ini kita jadikan baris ya, yang kolom ini kita jadikan baris. Maka 1 3 3 dan di sini 5 1 4 5 1 4, di sini 4 4 2. Maka sudah kita dapatkan A kali T-nya. Dan di sini kita yang B-nya udah kita dapatkan, yaitu ini 151 154 335. Ini kita kalikan dengan A transpose. Terus sama mengkalinya seperti ini tadi, yaitu 1 kali 1 5 kali 1 4 kali 1, terus ini 3 4 kali 1, terus ini 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 5 kali 3. 1 kali 1 1 kali 1, terus 3 kali 1 ini, terus ini 5 kali 5 5 kali 5 3 kali 3, terus ini 1 kali 4 kali 1 kali 4 kali 4 5 kali 4. Dan untuk mencari bagian ini itu 1 kali 3 terus 1 kali 3, ini 3 kali 3. Di sini 5 bagian sininya itu 5 kali 1 atau 5 kali 1 5 kali 1 terus 3 kali 1. Dan di sini bagian ini 1 kali 4 terus 4 kali 4, ini 5 kali 4. Dan bagian sini 1 kali 3, yaitu ini bagian sini, ini 1 kali 3 terus 3 kali 3 3 kali 3, terus bagian ini lagi 5 kali 4 5 kali 4, terus 5 kali 4 5 kali 4, terus ini 3 kali 4. Dan di sini yang terakhir 1 kali 2 nya 1 kali 2 4 kali 2 terus 5 kali 2.
maka hasil semuanya akan menjadi 30, 12, 25, 42, 24, 31, 30, 38, 32, 31. Maka kita sudah mendapatkan dua hasil ini, yaitu A kali A, B kali A transpose. Dan di sini maka kita jumlahkan di hasil di langkah ketiga, yaitu A kali A tambah yang hasil A kali A tadi tambah B kali A transpose tadi, kita tambahkan saja. Berarti di sini hasilnya yang ini kita taruh ke sini, ini kita taruh ke sini, maka hasilnya semuanya ini 28 tambah 30, maka hasilnya 58. Ini 26 tambah 12 hasilnya 38. 32 tambah 25 hasilnya 57. Dan di sini saya akan melanjutkan yang keempat. SPL menggunakan 3 pengubah tugas kedua. Nah, di sini kan kita mau cari yang A-nya. Yang A-nya kita ambil dari sini. Nah, yaitu 1, 5, 4, 20. Itu 5, 4, 20. Sini 3, 1, 4, 3, 1, 4, 7, 3, 4, 2, 9. Sama ya. Terus kita ubah agar menjadi agar menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita akan mengubah menjadi seperti ini. Oke. Kita lanjut. Ini langkah awal lah. Saya menggunakan min 3 kali baris 1 tambah baris 2. Nah, yang ini yaitu min 3 kali 1 yaitu 2. Terus 2 tambah min 2 tambah 3 hasilnya 1, dan di sini menjadi 0. Karena min 2 min 3 min 3 kali baris 1 berarti ini min 2 ini jadi sini. Maka hasil yang ini juga min 3 kali baris 1 min 3 kali baris 1 ya berarti min 15 tambah ini min 3 kali baris 1 3 min 3 terus min 3 ditambah 3 maka hasilnya 0. Terus di sini ini min 3 baris 1 tambah baris 2, ini min 3 dikali 5 hasilnya 15, min 15 ditambah 1 maka hasilnya min 14 karena dikurang min 15 kurang 1. Terus yang ininya sama seperti tadi, min 3 baris 1 tambah baris 2 hasilnya ini min 8. Sama seperti ini juga min 3. Jadi sama seperti ini tadi, min 3 kali baris 1 tambah baris 2. Maka hasilnya di sini min 53.
Dan di sini kita lanjut lagi ke langkah kedua, yaitu min 3 baris 1 min 3 kali baris 1 tambah baris 3. Maka di sini hasilnya di sini jadi 0, di sini jadi min 11, jadi min 10, dan di sini jadi min 51. Jadi contoh pembuktiannya lah kita salah satu min kali 3, kita pakai draw, min 3 tambah baris 1 itu 1 dikali ini kali tambah, kita jumlahkan dulu ini, jadi ketika tetap min, hasilnya min 3. Dan di sini pembuktiannya baris 3, yaitu ini 3 tambah 3, jadi ini 2 ini min 3 tambah 3, maka hasilnya adalah 0. Maka di sini hasilnya menjadi 0. Di sini menjadi 0. Maaf ya teman-teman. Di sini menjadi 0. Nah, sama seperti yang kita ubah di sini, bagian sini, sini. Kita sama menggunakan metode seperti itu tadi. Terus yang di sini min 1/14 baris 2, berarti di sini min 1/14 min 1/14 dikali baris 2, berarti di situ 0, di situ salah, di sini min 14. Hasilnya yaitu ini menjadi, contohnya ini ya, kita ambil ini pasti 0 karena apapun yang dikali 0 pasti 0, maka hasilnya akan turun, ini pasti 0. Dan di sini kita contoh yang ini saja, ini hasilnya min 1/14 kali min 14, hasilnya itu 1. Maka selanjutnya yang ini dan ini sama seperti metode ini tadi, berarti min 1/14 dikali min 8, min 1/14 dikali min 53, maka hasilnya sini seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah keempat. Nah, langkah keempat di sini kita menggunakan 11 perkalian 11, berarti 11 kali 0 tambah ini, kita jumlahkan dulu pasti 0, terus ditambah baris 3 yaitu ini baris 3 tambah 0, maka hasilnya pasti 0. Dan di sini sama seperti yang sebelumnya, berarti min 11 baris 2, ini baris 2, ini berarti 11 kali 1 tambah 0, min 11 tambah nih 11. Jadi ini 11 sebagai contoh supaya nyaman, supaya mudah. Ini berarti kita ambil yang ini 1 kali 1 kita hasilkan, maka hasilnya akan menjadi 11. Nah,
11 ini terus kita tambahkan min 11, maka kita tambahkan min 11, maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, sama seperti itu, maka hasilnya di sini hasilnya 26 per min 26 per 7, dan di sini min 131 per 14. Dan di sini kita akan ke langkah kelima. Nah, langkah kelima ini kita menggunakan perkalian min 5. Jadi ini min 5 dikali baris 2, di sini 0 tambah baris 1. Baris 1 di sini ada 1. Ini hasilnya pasti 0 ya. Nah, di sini ditambah 1. Tambah 1. Maka hasilnya di sini kan pasti 1 ya. Hasilnya 1. Maka di sini hasil yang di atas ini menjadi 1. Pas ya. Jadi baris min 5 kali baris 2 kita jumlahkan berarti 0, berarti terus 0 tambah 1. Karena di sini baris 1 kita tambahkan 1. Maka hasil finalnya yaitu ini. Dan di sini kita akan ke langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 ini kita menggunakan perkalian min 7 per 26 kali baris 3. Jadi kita di sini fokusnya ke baris 3 saja, yaitu min 7 per 26 kali ini 0, pasti 0 ya. Maka hasilnya di sini 0. Jadi fokus kita tertuju pada yang ini. Jadi kita jumlahkan yang ini, baris 3 ini berarti min 7 per 26 kali min 26 per 7. Maka hasil di sini adalah 1. Sama seperti ini tadi. Ini ya. Sit. Ya, seperti itu. Terus bagian ini min, yang bagian langkah ke-7 kita menggunakan perkalian min 8 per 7 kali baris 3 tambah baris 1, yaitu 1 8 per 7 kali 0 tambah, ini pasti 0 ya, hasilnya 0. Berarti di sini baris satunya di sini ada ini 1 tambah 1. Maka hasilnya di sini 1. Ya pas ya. Berarti hasilnya di sini 1. Di sini hasilnya 1 ya. Berarti kita fokus tertuju pada yang ini. Kita akan membuat ini menjadi 0. Maka sama seperti ini tadi, min 8 per 7 dikali B3 di sini berarti 1, hasilnya min 8 per 7 tetap ya, min 8 per 7 tambah B1. Nah, B1 ini, maka hasilnya akan jadi seperti ini, hasilnya 0 karena min 8 per 7 di sini 1, hasilnya
min 8 ini per 7 sama tambah 8 per 7. Hasilnya di sini 0. Oke, sama seperti yang tadi ini, maka hasilnya min 47 per 26. Nah, kita masuk ke langkah 8, yaitu terakhir final. Berarti kita akan buat baris 2 ini yang 4 per 7 ini menjadi 0. Maka kita di sini menggunakan perkalian min 47 per 7. Jadi min per 7 baris 3. Berarti di sini kita akan mencari ini baris 3 tambah, berarti ini kali baris 3 kali 1, berarti ini tetap ya, hasilnya tetap sini. Terus ini B2 nya, nah ini B2 nya berarti kita tambahkan dengan 4 per 7, maka hasilnya di sini 0. Maka kita udah mendapatkan hasilnya ini. Nih hasil finalnya. Jadi di sini kita mendapatkan hasil ini X, ini Y-nya, ini Z-nya. Maka kita tulis Nah, ini hasilnya. Dan tugas ketiga, di sini kita akan cari determinan kofaktor. Determinan kofaktor ini yang bagian saat ini 1, 4, 4, 2. Jadi kita ambil yang bagian sini dulu untuk menghasilkan ini. Dan di sini kita kurang 5. Ini kan karena 1, terus ini 5. Karena kita mau ambil bagian ini, kita ambil ini 1, ini 5, ini 4. Oke, berarti ini kita 3, berarti kita ambil, kita blok, kita ambil ini dengan yang ini dengan yang ini, maka hasilnya ini. Terus yang ini 3, berarti kita ambil ini dengan yang ini dengan yang ini. Hasilnya udah kita dapatkan ekspektasi baris pertama yang ini. Kita jumlahkan ini 1, berarti ini 1 kali 2, hasilnya 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti kita kurang sini 5, berarti ini 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, tambah 3 kali 4 hasilnya 12, 3 kali 1 hasilnya 3. Maka di sini kita dapatkan hasilnya, yaitu kita jumlahkan 1, ini kurang minus 14, 5, maka hasilnya ini menjadi 52. Oke, kita lanjut ke inverse, determinan inverse ya. Cara pengerjaannya yaitu A min 1 sama dengan A per determinan A, dan ini A DCA. Maka ini bagian sini kita cari itu C11 min C12, 13, 21, 22, 23, 1 min C32, C33, atau bisa kita jadikan min 14, 6, 9, 6 per 10, 11, 16, 8, min 14. Bagian C1 ini yaitu
1 ini. Kenapa jadi mendapat seperti ini? Karena kan ini kita ambil, ini kita ambil, terus yang bagian oh ya ini baris pertama ya, karena kita untuk mendapatkan ini ya tadi maaf salah, kita ini ambil 1442 1442, sini 3432 3432, sini 31 34 31 34. Ini bagian C1 min C12 C13. Terus kita kalikan 1 kali 2 sama seperti tadi, maka hasilnya di sini 2 min 16 sama dengan min 14. Maka di sini 14 kita dapatkan, sudah kita keep. Terus di sini 6 min 12 sama dengan min 6 sama dengan 6. Hasilnya 6. Terus di sini hasilnya 12. Ini tadi, ini sama seperti yang tadi, maka hasilnya 9. Nah, untuk baris kedua yang 5 4 4 3, maka ini kita ubah, kita ambil bagian 4 nih, 5 4 4 4 3 4 4 3. Ini 5 4 4 3 5 4 4 3, dan di sini 1 4 3 2 1 4 4 3 2 1 4 3 2 ya, 1 4 3 2. Terus di sini 1 5 3 4 kita dapat jadi dari sini berapa tadi? 1 5 3 4 1 5 3 4. Oke, ini yang baris keduanya, maka kita jumlahkan seperti ini, hasilnya 6. Ini hasilnya min 10, ini hasilnya 11. Oke, kita tulis di sini ya, kita taruh ini hasil dari sini, terus ini 6, ini kita taruh sini, min 10 ke sini, 11 ya taruh sini. Maka kita udah mendapatkan 2 baris ini. Dan lanjut kita akan masuk ke baris ketiga yang terakhir. Nah, di sini C31 sama min 32. Oke, untuk baris ketiganya seperti ini. 5 kali 4 1 kali 4 1 kali 4 3 kali 4 1 kali 5 3 kali 1. Maka di sini kita jumlahkan, hasilnya 16, sini hasilnya 8, sini hasilnya min 14. Terus kita udah mendapatkan hasil yang ini, baris ketiga, ini kedua, ini kedua, ini ke satu. Nah, kita udah mendapatkan hasilnya. Nah, kita akan lanjut ke tugas 4. Luas jajar genjang yang dibatasi U dan P. Maka di sini U kali P sama dengan IJK. Yaitu kita ambil yang seperti tadi, kita udah mendapatkan yang 5 kali 4 1 kali 4. Ini yang 4, terus 1 kali 4 5 kali 4, 1 kali 4 5 kali 4, 1
kali 4, 5 kali 4. Ini ya 1 kali 4, 5 kali 4. Yang J nya, yang K nya 1, 5, 1. Maka kita akan hasilkan seperti ini. 5 kali 4 terus kurang 1 kali 4 kali 4 kali 1. Maka hasilnya di sini yang J nya yaitu 16 bagian ini. Di sini Y nya 8, di sini K nya 14. Maka kita akan menghasilkan luas jajar genjangnya yaitu U kali P, yaitu 16. 16 kita udah mendapatkan tadi ini 16, 8, 14. Maka kita buat rumusnya seperti ini. 6 pangkat 2 hasilnya 256, 8 pangkat 2 hasilnya 64, dan min 14 pangkat 2 hasilnya 196. Atau maka jumlahnya yaitu 516, atau kita bisa sederhanakan menjadi ini. Dan yang bagian B komponen faktor per 1 dan per 3, yaitu komponen per 1 dan per 3 yaitu yang atas tadi ya. Maka U nya kita di sini U dengan rumus pros W, U sama dengan U kali W per W pangkat 2 kali W. Maka di sini hasil 1 kali 3 hasilnya 3, 5 kali 4 hasilnya 20, 4 kali 2 hasilnya 8, maka hasilnya 31. Maka hasil U kali W nya adalah 31. Di sini W pangkat 2, maka kita rumuskan seperti ini tadi. Kita rumuskan dulu. Maka hasilnya adalah 29. Di sini 9 ini 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita tambahkan 9 tambah 16 tambah 4 sama dengan 29. Dan di sini bagian pros WU 31 per 29 342. Dan di sini 342. Maka K ini kita ambil, kita taruh sini, dan ini kita taruh sini. 2 ini atau ini tadi kita taruh sini. Maka hasil keseluruhannya adalah ini, yaitu 3 kali ini 31 per 29 kali 3, yaitu 31 kali 3 ini 3 ini 6 3 kali 3 6 9. Nah, maka hasilnya ini. Karena yang ini harus tetap, maka bawahnya tetap. Maka hasil keseluruhannya adalah ini. Sekian video untuk menyelesaikan case method ini. Saya Muhammad Ferdi Arianto dengan NIM 2401 10 24 01 30 10 29 dari kelas 2C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.